Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang anugerah. Ya, secara khusus berbicara tentang anugerah Tuhan itu cukup untuk bersyukur dan berbagi. Apa sih? Apa maksudnya ini, saudara? Ya. Pada waktu dikatakan anugerah Tuhan itu cukup untuk bersyukur dan berbagi, itu cukup dalam arti apa? Khususnya di saat saudara merasa bahwa, aduh, apa yang mau dibagikan, begitu ya. Lalu apa yang mau disyukuri? Hidup saya tidak mudah, dan juga saya kayaknya nggak punya apa-apa untuk dibagikan. Nah, apa sih maksudnya? Kalau dikatakan bahwa anugerah Tuhan itu selalu cukup buat saya, buat bersyukur dan juga buat berbagi. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini, saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dunia, maka manusia itu fokusnya akhirnya kepada diri dan kepada dunia ini. Maka seperti yang dikatakan di dalam Kolose, juga dikatakan bahwa manusia itu terfokus kepada diri dan kepada bumi, dan setelah kita diselamatkan diajak untuk beralih fokus. Ya. Nah, tapi saudara, kalau kita lihat karena terfokusnya kepada saya dan kepada bumi ini, maka mau tidak mau kita itu terfokus kepada bagaimana mencari dan tetap, begitu ya, mencari dan tetap di dalam kenyamanan. Yaitu akhirnya manusia itu mengukur semua itu berdasarkan apa yang kita punya, ya, berkaitan dengan materi, lalu kesehatan, ya, kebahagiaan, pencapaian, kesuksesan, gitu ya. Sehingga kalau kita menganggap bahwa kita memiliki semuanya itu, nah baru kita patut bersyukur. Nah, kita punya sesuatu untuk dibagikan, ya. Tapi kalau kita tidak punya semuanya itu, maka apa yang mau disyukurin, begitu ya. Lalu apa yang mau dibagikan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan berbicara tentang anugerah itu adalah seperti ini. Saya bacakan dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya, perhatikan kata supaya ini, kita hidup di dalamnya. Saudara, berbicara tentang anugerah itu artinya bahwa saudara dan saya yang menerimanya itu di dalam keadaan tidak layak dan tidak memiliki kemampuan. Karena tidak layak dan tidak memiliki kemampuan, maka Tuhan yang memberikannya juga tidak memiliki kewajiban sebenarnya, saudara ya. Nah, apa yang dilimpahkan kepada saudara dan saya maka disebut anugerah. Jadi perhatikan saudara, yang perlu digarisbawahi, saudara dan saya tidak layak dan tidak mampu. Makanya Tuhan memberikan kasih karunia anugerahnya kepada kita. Lalu apa itu? Nah, itu tadi dikatakan di dalam ayat ini, kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu, saudara, ada isinya. Jadi berbicara tentang iman itu mencakup 3 hal, yaitu isi dari iman kita, yaitu apa atau siapa yang kita percaya ada di dalamnya. Lalu yang kedua, kita menghayati, kita memahami siapa dan apa yang kita percaya. Dan yang ketiga, kita menerima dan kita menerapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan melihat ketiga hal ini, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa Tuhan Yesus sebelumnya di ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itu tujuannya adalah supaya kita berhenti hidup untuk diri kita sendiri dan hidup untuk Tuhan. Lalu di ayat 16 dikatakan kita berhenti hidup berdasarkan standar manusia yang telah jatuh ke dalam dosa.
baik itu dalam kita memahami Tuhan maupun memahami diri kita sendiri, dan kita ini di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Tadi dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, saudara, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, itu anugerah Tuhan yang membuat saudara dan saya itu bisa menjadi ciptaan baru. Jadi pada waktu dikatakan anugerah Tuhan itu cukup untuk menjadikan saudara dan saya ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, apa sih yang Tuhan lakukan? Itu apa sih anugerah yang Tuhan limpahkan kepada saudara dan saya? Yaitu saudara dan saya yang tadinya bukan anak, itu menjadi anak Tuhan. Saudara, di dunia ini kita begitu bangga kalau ada keterkaitan dengan orang terkenal tertentu, begitu ya, orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Saya ingat ada teman yang begitu bangga karena pas lagi dia makan di restoran tertentu, ketemu sama wakil presiden, ketemu sama presiden gitu ya. Itu aduh, bangganya luar biasa. Itu baru makan sama-sama, saudara, nggak ada relasi begitu ya saudara ya, tapi bangganya luar biasa. Tapi di sini kita lihat saudara dan saya ini diadopsi menjadi anak Tuhan. Kita yang tadinya melawan Tuhan, kita yang tadinya bukan anak, kita ini menjadi anak Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Itu bukan hanya sekedar kita ini kita yang mengaku-ngaku anak Tuhan, begitu saudara ya. Tapi Tuhan mengakui saudara dan saya sebagai anaknya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Nah, itu saudara merupakan satu anugerah yang luar biasa. Siapa kita? Kita yang berontak kepada Tuhan, kita yang tadinya adalah orang yang tidak suka untuk memuaskan hati Tuhan, inginnya memuaskan diri kita sendiri. Tapi sekarang ini, saudara, kita ini menjadi anak Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara, kita ini setelah menjadi anak Tuhan, ini anugerah Tuhan luar biasa, ya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan bahwa setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti terlibat. Tuhan tidak pernah berhenti terlibat untuk memastikan saudara dan saya ini bukan hanya sekedar statusnya adalah anak Tuhan, tetapi kita juga berpikir sebagai anak Tuhan, berperilaku sebagai anak Tuhan, berkata-kata sebagai anak Tuhan. Seluruh hidup kita mencerminkan kehidupan seorang yang statusnya adalah anak Tuhan. Nah, untuk memastikan itu terjadi, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu terus melakukan pengudusan di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, karena kamu anak, kalau kamu sampai jatuh, kamu saya disiplin. Gitu ya, untuk memastikan, mengingatkan kita, Roh Kudus terus bekerja, kamu salah. Nah itu saudara, anak Tuhan punya kepekaan itu. Pada saat dia tidak mempermuliakan Tuhan, pada saat dia tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dia pasti akan terusik, dia akan terganggu. Aduh, kok saya begini ya, saya salah. Itu Roh Kudus bekerja, saudara. Itu ciri-ciri dari seorang anak Tuhan. Karena pada saat kita menjadi anak Tuhan, kita sadar bahwa sekarang kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau saudara dan saya tidak tahu isi hati dan pikiran Tuhan. Maka ciri anak Tuhan adalah ada kerinduan untuk mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Maka kita belajar firman Tuhan baik-baik. Kita belajar, kita terus baca, kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam sesuai dengan keinginan Tuhan, begitu ya. Setelah kita, maksudnya merenungkan siang malam, setelah kita baca, kita lalu terapkan dalam kehidupan kita, terus Roh Kudus akan terus mengingatkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari. Nah, ini satu hal yang luar biasa, sehingga Tuhan menjanjikan, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, menjadi anak Tuhan, begitu ya, menjadi orang kudus. Orang kudus itu artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan, yang tadinya kita menghususkan untuk diri kita sendiri setelah jatuh ke dalam dosa, lalu kita menghususkan diri untuk memuaskan diri dengan dunia ini. Maka setelah kita diselamatkan, kita disebut selain anak Tuhan, kita orang kudus. Orang kudus artinya orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan seluruh hidup kita sekarang ini menghususkan diri untuk Tuhan. Nah ini saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma, bahwa dan di dalam Injil Yohanes pasal ke-10 juga dikatakan, tidak ada siapa dan apapun juga yang akan bisa merubah status kita ini, yang akan bisa memisahkan kita ini dari kasih Allah. Sehingga sifatnya adalah pasti. Udah pasti status kita anak Tuhan,
Lalu Tuhan terus menolong kita, terlibat dalam kehidupan kita, menguduskan kita, memastikan kita bukan hanya statusnya saja, tapi hidupnya juga. Apa yang kita lakukan boleh terus sesuai dengan status kita. Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Ini satu ayat yang biasanya sangat dikenal gitu ya oleh anak-anak Tuhan. Berbicara tentang begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara perhatikan nggak ini? Tuhan dikatakan begitu sayang sama kita. Dan pada saat dikatakan Tuhan begitu sayang, saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, tadi sudah saya jelaskan, manusia itu menjadi terfokus kepada diri sendiri dan kepada dunia ini. Sehingga dia membuat tujuan sendiri, nilai sendiri, makna sendiri, maka semua itu dinilai seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kita ini punya apa, kita ini bisa apa, begitu ya. Kita ini mencapai apa. Sehingga kalau kita punya semua itu, kita merasa bahwa kita patut bersyukur dan kita patut berbagi. Dan kita istilahnya bisa berbagi, begitu ya. Dan kalau kita tidak punya semuanya itu, maka kita tidak bersyukur dan kita tidak bisa berbagi. Nah, sehingga saudara, kalau Yohanes 3 ayat 16 ini, itu diberikan kepada orang yang masih terkukung di dalam pemikiran seperti itu, masih mengikuti standar yang dia buat sendiri, saudara ya, maka pada waktu dikatakan Allah begitu sayang sama saya, maka kalau kita teruskan sendiri kalimat ini, saudara, maka yang kita pikirkan adalah kalau betul Tuhan sayang sama saya, maka Tuhan akan berikan saya materi, Tuhan akan berikan saya segala hal yang saya inginkan di dalam dunia ini, kesehatan, saya bisa mencapai kesuksesan selalu, kebahagiaan, kenikmatan, kepuasan yang saya bisa dapatkan di dunia ini, begitu ya. Nah, itu kalau kita yang isi, bersyukur saudara, Tuhan tidak membiarkan karena begitu besar kasih Tuhan kepada saya, kepada dunia ini, lalu titik-titik boleh isi sendiri. Puji Tuhan tidak begitu, saudara. Ya, tapi Tuhan lalu mengisinya. Dan lihat saudara, pada waktu Tuhan bilang Tuhan sayang sama kita, Tuhan tidak mengisinya ini. Tuhan tidak bilang nih, makanya saya kasih dunia ini sama kamu, gitu ya. Segala sesuatu yang kamu inginkan, yang bisa memuaskan hati kamu, nih saya kasih. Tidak. Tuhan tidak katakan karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan kasih dunia ini. Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan pada saat Tuhan mengasihi saudara dan saya, yang diberikan siapa? Tuhan Yesus. Yang diberikan apa? Hidup yang kekal. Yaitu apa? Diberikan karena, saudara, permasalahannya adalah seperti ini, saudara ya. Pada waktu saudara dan saya itu jatuh ke dalam dosa, ya, kan kita ini yang tadinya diciptakan untuk hidup dan mati bagi Tuhan, gitu kan saudara ya. Lalu kita ini berpaling, saudara ya. Akar kejatuhan manusia itu bahwa manusia itu berpaling, sekarang saya tidak mau hidup buat Tuhan, gitu ya. Karena kalau hidup buat Tuhan itu artinya begini, saudara, kalau hidup buat Tuhan. Berarti bahwa saya ini kalau orang lihat saya, maka orang akan kagum sama pencipta saya. Aduh, luar biasa ya, pencipta kamu bisa bikin manusia yang seperti ini. Lalu kalau saya menghasilkan sesuatu, tetap yang dipuji adalah pencipta saya. Luar biasa ya kamu, bisa Tuhan menciptakan, Tuhan luar biasa ya Tuhan, maksud saya, bisa menciptakan kamu yang lalu bisa menghasilkan produk yang seperti ini. Ya, misalnya kita bisa menghasilkan satu robot yang sangat canggih, sekarang ini zamannya artificial intelligence ya saudara ya, robot yang sangat canggih. Maka yang dipuji tetap pencipta kita yang bikin robotnya. Tapi yang dipuji adalah luar biasa ya pencipta kamu yang bisa bikin kamu yang lalu bisa menghasilkan robot ini. Segala puji dan puja bagi Tuhan. Dan kalau kita bagikan robot kita ini juga kepada orang lain yang membutuhkannya, tetap yang disyukuri adalah Tuhan. Karena sebagai pencipta, dia adalah pemilik segala sesuatu yang diciptakannya termasuk saudara dan saya. Maka pada waktu kita mengelola, ini kan yang kita kelola kan punyanya Tuhan, gitu ya. Dan pada waktu kita menghasilkan sesuatu, sama kayak kita kerja di pabrik punya bos kita, kan semuanya punya bos kita. Dan pada waktu kita menghasilkan sesuatu dari pabrik itu, misalnya robot atau mobil atau apalah begitu, saudara ya, kan tetap punya bos kita, punya yang punya pabrik, begitu saudara, bukan punya kita. Kita hanya mengelola.
Maka pada waktu kita memberikan kepada orang, misal bos kita suruh bilang, kamu kasih deh itu mobilnya satu buat dia perlu. Pada waktu kita bagikan, kan tetap yang diterima kasih ya yang punya pabrik, saudara, yang punya karena dia yang punya semuanya. Nah, demikian juga dengan saudara dan saya sebagai manusia, karena kita semua punya Tuhan, maka pada saat kita berbagi juga segala syukur itu harus kepada Tuhan. Terima kasih. Kita jangan bilang terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan karena semuanya ini dari Tuhan. Saya hanya kepanjangan tangan Tuhan. Nah, tadinya begitu. Manusia nggak mau itu. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berontak kepada Tuhan. Karena manusia mau bahwa kalau lihat saya yang dipuji. Gitu loh, saudara ya. Saya udah dandan kayak begini, saya nggak puas dengan telanjang, hanya dengan menjadi gambar Allah, nggak mau. Begitu ya, saudara. Kita dandanin diri kita sedemikian rupa, supaya kita yang kinclong, supaya kita menjadi pusat perhatian. Lalu, saudara, pada waktu kita menghasilkan sesuatu, kita juga mau kita yang dipuji dan puja. Aduh, luar biasa, kamu hebatnya. Begitu. Ya, kok saya bikin kok masa Tuhan yang dipuji? Ya, saya yang mesti dipuji dong, gitu ya. Dan kalau saya berbagi, saya yang mesti diterima kasih. Di zaman ini, kalau pada saat kita berbagi, maka orang akan bilang, aduh, untungnya ada kamu. Kalau nggak ada kamu, saya ini hidupnya gimana? Nah, itu yang kita ingin dengar. Itu yang ingin kita terima. Maka hidup ini terfokus kepada saya. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ini, kita yang tadinya seharusnya tujuannya kalau saya pakai arah ke sini yaitu untuk memuliakan Tuhan, lalu kita berbalik adalah hidup untuk memuliakan diri kita sendiri. Nah, Tuhan mengatakan pada saat tujuan Allah yaitu menjadi gambar Allah berubah menjadi tujuan saya yaitu gambar saya, maka Tuhan mengatakan apa? Semua telah menyeleweng. Semua tidak ada berakal budi. Kenapa? Karena akal budinya dipakai untuk apa? Tujuan saya, bukan tujuan Allah memuliakan Tuhan. Pada saat kita berbaik hati kepada orang juga tujuannya adalah untuk upah, untuk pahala, sama sekali bukan untuk supaya orang itu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Enggak, semuanya ini urusannya sama saya. Dari tujuan Allah, yaitu saya menjadi gambar Allah, orang lihat saya, Allah yang dipermuliakan, orang lihat Allah, begitu ya, menjadi gambar saya, tujuan saya. Maka firman Tuhan mengatakan, mereka semua sudah menyeleweng, jadi tidak sesuai lagi dengan tujuan Tuhan, dan mereka juga apa? Tuhan bilang semua sudah tidak berguna. Gak ada gunanya lagi buat penciptanya. Karena apa? Kita dianggap manusia tidak berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya sebagai manusia. Jadi sama, saudara, seperti sebuah kulkas yang tidak berfungsi. Saya ingat saya datang ke rumah teman, lalu ada kulkas di kamarnya. Saya pikir, wah hebat nih dia punya kulkas sampai begitu banyaknya, sampai ada satu di kamar, begitu kan, saudara ya. Pada waktu saya buka, di dalamnya bukannya saya pikir ada makanan, ada minuman, gitu ya. Ternyata baju, saudara. Saya bilang, wah hebat nih, baju kamu ditaruh di dalam kulkas, saya bilang gitu kan ya. Terus dia bilang, enggak, itu kulkas udah nggak berfungsi lagi. Dia bilang udah dibetulin, nggak bisa. Bentuknya kayak lemari, dibuang sayangnya, udah jadi lemari. Ya iya saudara, bisa tuh kulkas jadi lemari, tapi kan tujuan pabrik yang bikin kulkas itu kan bukan lemari baju, saudara. Tujuannya adalah berfungsi sebagai kulkas seharusnya berfungsi, begitu loh saudara ya. Makanya kalau bagi si pabrik ini, ya akan jelas dikatakan itu sudah nggak berguna, itu sudah nyeleweng. Nah demikian juga dengan saudara dan saya. Walau kelihatannya saudara dan saya sebagai manusia, tetapi pada saat kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Allah, maka kita tidak berguna bagi pencipta kita. Kita ini sudah dikatakan menyeleweng. Makanya kenapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dibicarakan di Yohanes 3 ayat 16 itu, makanya tidak dikatakan saya beri dunia ini kepada kamu, begitu ya. Tapi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk semua orang supaya, lihat ini saudara, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi seperti yang tadi saya sudah kutip, jadi tujuan Tuhan Yesus adalah kembali memperbaiki yang tadinya dari gambar Allah itu lalu menjadi gambar saya, dan dipulihkan kembali itu menjadi gambar Allah. Saudara, ini adalah anugerah yang tidak ternilai seharusnya saudara lihat bagi saudara dan saya. Anugerah Tuhan yang menjadikan saudara saya kembali menjadi manusia versi Allah. Menjadi manusia yang seharusnya, saudara. Jadi kalau kayak kita tuh merasa puas pada saat misalnya pada waktu TV kita rusak, lalu diperbaiki dan berfungsi lagi menjadi TV, begitu ya. Kita kan lega, aduh. Nah seharusnya itu kita memiliki kelegaan, kepuasan,
yang tidak ternilai itu pada saat saudara dan saya kembali dipulihkan menjadi seorang anak Tuhan, kembali dipulihkan menjadi gambar Allah yang berfungsi di mata Allah untuk boleh menjadi orang yang orang lihat saya, Tuhan yang dipermuliakan. Makanya kan firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Tuhan itu sekarang ini menjadi orang yang, kalau pakai bahasanya Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan dikatakan bahwa kita ini menjadi surat Kristus. Oke, saudara lihat ini. Saudara dan saya harus melihat ini dari kacamata Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, apa artinya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan jiwa. Kalau kamu tidak kembali menjadi gambar Allah yang memuliakan Tuhan, apapun yang kamu miliki, karena menjadi gambar Allah, nilai manusia itu, saudara, ya, satu jiwa di mata Tuhan itu nilainya lebih dari seluruh dunia dan segala isinya. Bayangin, saudara, itu nggak ada konglomerat yang punya seluruh dunia dan segala isinya. Tapi firman Tuhan mengatakan jiwamu, kamu ini satu orang nilainya lebih dari seluruh dunia dan segala isinya. Maka firman Tuhan mengatakan satu jiwa kembali kepada Tuhan. Kalau dikatakan bahwa gereja, saudara, jemaat, saudara, diawali, dirintis itu, saudara, ya, itu dari satu jiwa. Itu pada saat satu jiwa kembali kepada Tuhan. Saudara, dikatakan firman Tuhan, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai. Bukan cuma 25%, 50%, 70%. Seluruh malaikat di sorga, satu jiwa kembali kepada Tuhan. Seluruh malaikat bersorak-sorai. Betapa bernilainya jiwa saudara, diri saudara di mata Tuhan. Jangan jual lagi dengan menyamakan diri saudara. Karena saudara, saya tahu ada manusia yang merasa bahwa wah, dirinya baru gaya kalau dia punya HP yang tercanggih, punya baju dengan merek yang paling nama, lalu dia merasa gaya. Berarti saudara apa? Saudara menganggap bahwa diri saudara sebenarnya nggak ada apa-apanya. Karena orang kan nganggap karena nilai dari apa yang saudara pakai, apa yang saudara punya. Berarti kalau saudara nggak ada punya semuanya itu, jadi saudara nggak ada apa-apanya. Padahal di mata Tuhan, saudara telanjang, karena saudara ada lagunya. Ku tak membawa apapun juga, gitu kan ya, ke bawah. Waktu datang ke dunia telanjang, balik telanjang, tapi wibawa nilai kita ada pada diri saudara dan saya sebagai gambar Allah. Saudara, saya ingin memperlihatkan beberapa orang ini kepada saudara, untuk kita bisa melihat apa arti anugerah Tuhan cukup buat saudara dan saya. Saudara, sebagai orang yang diselamatkan, ada orang yang seperti Zakius. Ada juga orang yang seperti Lazarus. Tapi saudara, ini ada komentar Tuhan tentang Lazarus. Kemudian matilah orang miskin itu kata dunia kan itu orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat, ini yang bawa malaikat Tuhan ke pangkuan Abraham. Firman Tuhan mengatakan orang ini adalah juga keturunan Abraham. Dalam arti berbicara tentang imannya. Ini adalah orang yang telah diberikan anugerah. Ini orang yang terkaya di dunia. Kenapa? Karena nilainya lebih berharga dari seluruh dunia. Dari kacamata dunia dia miskin. Tapi dari kacamata Tuhan dia lebih berharga dari seluruh dunia dan segala isinya. Saudara, ada yang Zakius. Orang bertobat kan tidak semua seperti Lazarus, tetapi juga ada yang bertobat sebagai Zakius. Lihat saudara, Zakius ini pada waktu dia bertobat, dia sadar tadinya hidupnya terfokus kepada dirinya dan kepada kenyamanan dunia, kepada hartanya. Tetapi setelah dia bertobat, dia sadar bahwa dia punya Tuhan dan seluruh apa yang ada padanya juga punya Tuhan. Dia nggak ikut punya, hanya pengelola. Dia hanya hamba sebagai pengelola. Dia tidak merasa bahwa diri dia itu lebih hebat daripada Lazarus. Tidak, saudara. Maka sekarang saudara perhatikan, dia setelah dia bertobat sadar bahwa semua bukan punya dia. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau setengah dari milikku saya kasih ke orang yang perlu. Lalu kalau ada yang kuperas sebagai bukti pertobatannya, dia sadar ini semua bukan punya dia, saya beri dia 4 kali lipat. Berarti saudara, memang sebagai kepala pungut cukai dia harus kaya dulu. Karena untuk membeli hak itu tidak murah.
Lalu sekarang saudara, makanya karena dia sudah kaya dulu dan dia kembali memperkaya dirinya, begitu saudara, dengan memeras orang, maka dia bisa balas 4 kali lipat. Dia yang tadinya ambil harta orang itu, sekarang dia, ini punya Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau? Tuhan mau lakukan ini, saya berikan. Karena ini saya nggak ikut punya, ini punya Tuhan. Nah lihat saudara, jadi mereka menilai, keduanya ini menilai diri mereka berharga di mata Tuhan. Bukan karena faktor di luar diri mereka, tetapi karena mereka sekarang sudah jadi anak Tuhan. Karena anugerah Tuhan, maka saya sudah menjadi anak Tuhan. Dan sebagai anugerah Tuhan, sebagai anak Tuhan, saya punya Tuhan Yesus, saya punya hidup kekal, kehidupan yang seharusnya yang sekarang ini adalah kehidupan yang dari Allah, oleh Allah kepada Allah, yang saya ini bisa menjadi garam dan terang dunia, yang bisa menunjukkan kepada dunia, ini loh cara hidupnya seorang anak Tuhan. Di tengah situasi ada kan, karena firman Tuhan mengatakan ada yang dipercayakan 1, ada yang 2, ada yang 5, berkaitan dengan talenta. Itu modal, saudara. Modal itu karena talenta itu adalah jumlah nominal uang yang tertinggi pada, kalau di Indonesia sekarang ini kayak triliun gitu loh. Jadi itu kan semua intinya Tuhan bilang semua itu dikasih modal cukup untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Semua itu cukup untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Maka saudara, baik Lazarus maupun Zakius melihat kalau di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, pokoknya selama saya hidup dan mati buat Tuhan, saya cukup, begitu ya. Nah, saya berikan contoh satu lagi, saudara, orang-orang ini, yaitu yang disebut janda miskin. Janda miskin dengan 2 peser, lihat ini saudara ya, dengan Lydia. Lydia penjual kain ungu. Saudara, kain ungu ini bukan sembarang, bukan hanya sekedar warnanya, tapi dikenal yang namanya kain ungu itu mahal. Ini jenis kain yang sangat mahal, begitu ya. Makanya kalau dia jual berarti dia kan kaya sekali, begitu kan ya saudara, intinya ya. Nah, sekarang kita lihat 2 orang ini juga. Yang janda ini tidak merasa, aduh saya cuma janda 2 peser, saya nggak kayak itu apa namanya Lydia. Udah deh, saya nggak punya apa-apa untuk berbagi. Dia tidak melihat dirinya begitu. Dia melihatnya apa? Saya ini anak Tuhan. Dia juga tidak merasa, wah saya ini lebih punya. Enggak. Dia melihat dirinya anak Tuhan. Titik tolak berpikirnya adalah bukan dari apa yang dia capai, apa yang dia punya, apa yang dia bisa, tetapi dari saya ini siapa di depan Tuhan. Saya ini anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan, saya selalu yang penting cukup untuk hidup dekat dengan Tuhan dan hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Bagi saya itu sudah oke. Makanya saudara, di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, yang janda miskin ini, kalau sempat dengan 2 peser saya bisa hidup dan mati bagi Tuhan, yang penting saya tetap dekat sama Tuhan. Demikian juga dengan Lydia. Maka kita lihat saudara, anugerah Tuhan itu cukup. Baik bagi Zakius dan Lazarus, baik bagi janda miskin dan Lydia, pedagang kain ini, itu pas dan cukup buat tetap cinta Tuhan. Pas dan cukup untuk tetap menyembah Tuhan. Pas dan cukup buat terus jadi terang dan garam dunia. Pas dan cukup untuk terus bersyukur dan bersukacita atas anugerah Tuhan. Jadi selalu ada dasar untuk kita bersyukur. Kenapa? Karena saya adalah gambar Allah yang diri saya jauh lebih bernilai dari segala sesuatu dalam dunia ini. Dan saya memiliki kehidupan, dan kehidupan yang saya miliki ini akan seterusnya. Semuanya ini sementara. Dan saya ini akan memiliki hidup kekal seterusnya. Dan kalau kita dikatakan bahwa kita tetap bisa bersyukur dan berbagi, karena apa saudara? Karena pertama kita bisa bersyukur di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, saya tetap anak Tuhan. Itu kebanggaan saya, itu nilai saya. Dan saya tetap bisa berbagi, karena apa? Saya tetap bisa membagi, karena pada waktu Tuhan mengatakan kita jadi garam dan terang, kalau dunia ngukurnya kita bisa bagi pakai, karena kita UUD sih ujung-ujungnya duit begitu ya. Jadi kita bisa membagi uang kita begitu ya. Kita pikirnya kalau nggak punya duit ya udah nggak bisa berbagi. Enggak, berbagi hidup ini yang kekal ini loh saudara. Berbagi hidup, bagaimana menunjukkan kepada dunia menjadi garam dan terang, bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, menjadi manusia versi Tuhan. Orang lihat saya Tuhan yang dipermuliakan, orang lalu kita menghasilkan sesuatu, orang juga yang mempermuliakan Tuhan. Pada saat kita berbagi, janda miskin ini apa yang ada, dia juga mempermuliakan Tuhan. Tuhan yang dipuji. Dan saudara, saya ada satu cerita begini. Gereja ini ya, ada satu gereja kecil, lalu pendetanya lihat ini gereja setiap kali dia datang, kok udah bersih sekali begitu ya. Jadi siapa yang ngebersihkan? Sampai pada satu kali dia datang lebih awal, saudara. Pada waktu dia datang lebih awal, dia lihat ada seorang ibu-ibu tua,
dengan lap di tangan, saudara. Ya, lalu dia lagi bersihin meja, bersihin jendela satu-satu. Terus dia bilang, lalu pendeta dia bilang, kamu yang bersihin selama ini. Dia bilang, Pak, ini yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan ini sikap sebagai anak Tuhan. Pokoknya dia proaktif dengan apa yang ada. Kalau dia punyanya senyum, tidak punya lap ini juga, dia akan dengan senyumnya dia bagikan untuk membuat orang dekat dengan Tuhan. Maka dia bilang, ini yang Tuhan percayakan, lap ini. Maka saya berikan semuanya. Diri saya, dia berikan dirinya. Dan lap ini keluar, apa yang dia lakukan keluar dari hati yang cinta Tuhan. Dan dia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa untuk jemaat GKMI Anugerah ini. Saya berdoa di dalam perjalanan ke depan. Jemaat ini yang telah dirintis oleh Tuhan, karena Pak Yonatan dan orang-orang yang lain hanya alat di dalam tangan Tuhan, hamba-hambanya, gitu ya. Maka sampai selama-lamanya, jemaat ini saya mau tidak dikenal oleh karena gedungnya, karena katanya kan sekarang sudah ada punya 4 ruko, Tuhan berikan itu ya. Tapi jangan sampai dikenal karena gedungnya, dikenal karena aktivitasnya, karena program-programnya, karena jumlahnya yang tambah banyak ya. Tapi saya berdoa jemaat GKMI Anugerah ini menjadi seperti jemaat Tesalonika. Pada saat kita sudah mendapatkan anugerah di tengah situasi dan kondisi yang sesulit apapun, dikatakan demikian. Saya bacakan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dimanapun, kemanapun, bukan hanya di Rembangan, di titik manapun saudara berada, iman saudara itu yang bergema. Pada saat saudara pun tidak merasa punya sesuatu yang dibagikan, tetapi diri saudara ini bisa dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang lihat saya, orang melihat Kristus, surat Kristus yang terbuka dengan jelas dan dibaca oleh semua orang dan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Mari kita terus mensyukuri dan kita terus membagi hidup kita, apa yang Tuhan percayakan kepada kita bagi orang-orang di sekitar kita, supaya orang boleh melihat semuanya itu bisa terjadi karena dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami bisa memulai gereja ini karena Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memulai jemaat ini, maka ini hanya akan sekedar menjadi kumpulan orang-orang. Menjadi sekedar orang-orang yang punya interest bersama, berkumpul dan bikin gedung bersama. Tapi kalau Tuhan yang memulainya, GKMI Anugerah ini adalah kumpulan jemaat anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah yang begitu tidak ternilai. Yang menjadikan anak-anak Tuhan ini yang bisa mengatakan semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Yang menjadikan jemaat ini, dimanapun mereka berada, boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Iman mereka bergema. Dimanapun mereka berada. Di keluarga, di tempat pekerjaan, di masyarakat, di gereja, dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Engkau yang memulai, Engkau yang menyertai. Kami hanya menanam dan menyiram, tapi Engkaulah yang memberikan pertumbuhan. Engkaulah yang penting. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.